Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu PNS, P3K, terkhusus Bapak Ibu pensiunan di mana saja berada. Berikut akan saya sampaikan besar dan fakta pencairan THR PNS, P3K dan pensiunan tahun 2023. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Barangkali Bapak Ibu sekalian terkait dengan pemberian THR ini, Bapak Ibu sudah banyak mendengar atau mendapatkan informasi terkait kepastiannya ya. Hal mana memang di kerangka makro APBN 2023 sudah dinyatakan jelas di sana di tahun ini PNS, P3K dan pensiunan juga akan mendapatkan THR dan gaji ke-13. Dan kabar baiknya adalah ini sudah menjadi program wajib yang harus diberikan oleh pemberi kerja, dalam hal ini dari pemerintah kepada pegawai. Oleh karena itu kita akan bahas dan sekaligus juga ini menjadi sarana bagi saya untuk berkomunikasi dengan Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini juga saya sampaikan terkait dengan adanya pertanyaan yang masuk ke kita hari Senin semalam yang menyatakan bahwa, "Pak, kemarin suamiku ambil gaji pensiunan, kok ada uang lebih? Uang apa itu, Pak?" Nah, terkait ini memang kalau kita dalami Bapak Ibu sekalian ya, untuk kenaikan gaji belum ada putusan. Jadi ini memang bukan karena kenaikan gaji. Kalau saya perhatikan ini lebih kepada penyesuaian nilai pokok pajak ya. Hal mana di tahun 2023 ini ada perubahan yang dilakukan oleh pemerintah terkait nilai pajak penghasilan. Kalau Bapak Ibu bertanya terkait dengan kapankah perubahan sistem penggajian dilakukan, pada posisi sekarang Bapak Ibu sekalian kita masih menunggu. Namun kita berharap kiranya komitmen bersama yang dilakukan di bulan Mei 2021 yang lalu tidak terlupakan. Pada prinsipnya kita menunggu keputusan dari pemerintah, karena seperti yang Bapak Ibu ketahui suratnya ini Bapak Ibu sekalian resmi ya, di Jakarta 11 Mei disepakati di sana, terkhusus ini pada poin ketiga sebagai dasarnya bahwa disebutkan di sini memiliki komitmen bersama di awal tahun 2023 RPP ini sudah harus selesai dan ditetapkan oleh Presiden menjadi peraturan pemerintah. Dalam posisi sekarang ini kita masih menunggu ya, mudah-mudahan saja ini bisa terrealisasi di tahun ini. Karena terkait perubahan gaji tadi, kalau kita perhatikan di slip gaji sebelumnya, misalnya saya ambil ini slip gaji di THR di bulan April yang lalu, ada perubahan yang kita bisa lihat di sini Bapak Ibu sekalian. Misalnya adalah terkait dengan tunjangan pajak. Nah, di sini tunjangan pajak diberikan untuk golongan 4, misalnya ini adalah 465.000 ya. Ini adalah tunjangan pajak yang diberikan di tahun lalu. Namun kalau kita lihat di tahun ini untuk gaji bulan Januari ini Bapak Ibu sekalian, perubahan nilai objek pajak menyebabkan ini tunjangan pajak yang diberikan oleh pemerintah juga menurun. Untuk golongan 4 yang tadi di sekitar 400.000 sekarang hanya sekitaran 19.442. Sehingga pertanyaan yang disampaikan tadi ada kaitannya dengan penyesuaian pajak, itu kalau menurut saya. Lalu terkait dengan pemberian THR di tahun ini, maka petunjuk sementara yang bisa kita pergunakan Bapak Ibu sekalian adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 5 tahun 2022. Ini secara umum nanti teknisnya sama ya, kita akan lihat poin-poin utamanya. Mana di dalam petunjuknya ini komponen untuk THR dan gaji ke-13 nanti kita coba bandingkan ke slip gajinya adalah gaji pokok. Ini Bapak Ibu sekalian, kemudian tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum serta 50% tunjangan kinerja. Ini adalah komponen THR yang diberikan di tahun lalu mengingat masih ada pandemi. Untuk tahun ini tunjangan kinerja ini kalau menurut saya berpotensi kembali normal seperti tahun-tahun sebelum pandemi Bapak Ibu sekalian. Namun di sini kita bisa pastikan minimal 50% ya. Ini terkhusus bagi rekan-rekan yang bekerja di bagian struktural sekaligus juga Bapak Ibu guru yang daerahnya memang memberikan TKD atau tunjangan kinerja daerah. Ini ada dimuat Bapak Ibu sekalian di slip gaji, nanti kita bahas. Nah, ini adalah komponennya. Lalu terkait dengan pemberiannya untuk PNS ya dan P3K yang aktif, aturannya secara umum dan selalu tetap Bapak Ibu sekalian adalah di pasal 11-nya. Yang pertama, tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal hari raya. Nanti kita coba lihat di kalender Bapak Ibu sekalian. Dan di sini kalau tahun lalu catatannya adalah besar tunjangan hari raya dibayarkan mengikuti gaji pada bulan April. Ini catatannya. Di tahun ini hari raya jatuh di bulan April, maka acuan pemberiannya adalah di bulan Maret. Sehingga bagi Bapak Ibu yang mengalami kenaikan gaji berkala di bulan Januari, Februari hingga
Maret berpotensi juga masih termuat nanti di THR-nya. Nih, lalu teknis yang lain yang juga perlu ya, ini untuk pemberian THR bagi Bapak Ibu pensiunan di pasal 21 ya, disebutkan di sini tunjangan hari raya dan gaji ke-13 diberikan kepada pensiunan, penerima pensiunan dan penerima tunjangan dibayarkan oleh PT Taspen dan PT Asabri. Dan ayat kedua, PT Taspen dan Asabri memberikan THR pensiunan, ini catatannya paling cepat 13 hari kerja sebelum tanggal hari raya. Ini yang menyebabkan Bapak Ibu pensiunan selalu lebih dahulu menerima THR. Dan PMK ini sendiri Bapak Ibu sekalian ditantangani tepatnya di 14 April 2022 ya. Sehingga di 19 April 2022 ini sudah ada Bapak Ibu pensiunan yang menerimanya. Disebutkan di sini bahwa THR pensiunan sudah masuk melalui Bank Syariah Indonesia. Ini biasanya adalah bank penyalur yang pertama menyalurkan THR tepatnya di tanggal 19 April 2022. Jadi kalau kita lihat tadi PMK-nya diterbitkan di tanggal 14, sementara di bulan Mei hari raya adalah di tanggal 2 nih. Dari tanggal 2 ke tanggal 14 April maka ada sekitar 17 atau 18 hari Bapak Ibu sekalian sebelum hari raya PMK-nya sudah diterbitkan. Nah, ini menjadi sebuah catatan bagi kita sehingga kita bisa membandingkan ke tahun ini. Kalau tahun ini hari raya itu jatuh di tanggal 22 ini Bapak Ibu sekalian, maka 18 atau 17 hari dari tanggal hari raya ini adalah di tanggal 5. Tanggal 5 ini nanti PMK-nya ya sudah harus keluar ini Bapak Ibu sekalian. Nah, itu catatannya. Kemudian pembayarannya kalau kita tarik sesuai ketentuan tadi, maka untuk Bapak Ibu pensiunan ini akan dibayarkan ya paling cepatnya mulai tanggal 10 April khusus untuk bank penyalur BSI. Jadi mulai dari 10 April kemungkinan besarnya sudah akan tersalur Bapak Ibu sekalian. Sementara untuk PNS P3K itu kemungkinan besarnya dimulai ya paling cepat Bapak Ibu sekalian di tanggal 12 nih kalau menurut saya. Dan ini juga akan berbeda-beda setiap daerah. Pasti akan ada juga daerah yang baru menyelesaikan atau membayarkannya di sekitaran tanggal 19 atau 20. Namun kalau kita bandingkan seperti biasanya Bapak Ibu sekalian untuk THR ini biasanya memang langsung diberikan di bulan Aprilnya, namun TKD THR-nya biasanya akan disesuaikan karena masih menunggu petunjuk dari pusat, jadi dananya belum bisa disiapkan, kemungkinan besarnya memang akan diberikan setelah hari raya. Ini adalah catatannya. Terkait dengan komponennya tadi Bapak Ibu sekalian ya, untuk komponennya tetap akan sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Memuat gaji pokok, tunjangan istri, kemudian tunjangan anak, disertai juga tunjangan fungsional kalau untuk guru ya. Tunjangan beras ini beberapa tahun terakhir ternyata masih tetap. Lalu tunjangan pajak ini yang nilainya tadi ya kalau tahun lalu 465, ini nilainya tadi turun, kemudian ini tidak mempengaruhi sebenarnya karena langsung dipotong kembali. Inilah Bapak Ibu sekalian proyeksi pembayaran THR dan besar gaji THR di tahun 2023 ini untuk Bapak Ibu PNS, P3K dan Bapak Ibu pensiunan. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.